This is Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, Mimin kembali menemani kalian, menceritakan kisah-kisah film yang dirangkum secara singkat dan akurat. So, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke alurnya. Film dimulai dari ibu kota di Filipina. Terlihat rombongan polisi yang hendak memulangkan para tahanan kelas kakap ke negaranya, yaitu Busan, Korea Selatan. Oleh karena pemulangan sebelumnya kurang aman, maka kali ini pemerintah setempat akan menggunakan kapal kargo demi keamanan para petugas maupun para tahanan. Sesampainya di pelabuhan, para tahanan pun dibariskan guna dilakukannya pemeriksaan. Di saat pemeriksaan sedang berlangsung, tiba-tiba dari arah belakang, seorang tahanan yang badannya dipenuhi tato, mengejek sang komandan dengan bahasa yang tidak pantas. Komandan yang tak terima dengan perkataannya Bang Tato, langsung memberikannya pelajaran. Dalam misinya itu, polisi juga membawa seorang dokter dan seorang perawat cantik. Para tahanan pun digiring memasuki kapal. Mereka pun diborgol di tempat yang berbeda. Dari sekian banyaknya tahanan, hanya ada satu yang terlihat cupu. Pria itu bernama Lee. Dari sejak awal, Lee tidak mengatakan sepatah kata pun. Berbeda dengan tahanan yang satu ini, ia sangat bawel. Hingga seorang polwan cantik pun kewalahan mendengar celotehannya. Sebelum kapal itu berangkat, tiba-tiba dari arah stasiun, datanglah rombongan petugas yang lain memasuki kapal tersebut. Mereka terlihat arogan dan sama sekali tidak menghargai sang komandan. Rombongan itu dipimpin oleh seorang yang bernama 아니 지금 갑자기 들어와가면 뭐라 하는 겁니까? 지금 전달하자. Setelah semuanya siap, kapal pun diberangkatkan. Tepat pukul 5 sore waktu Filipina. Di saat bersamaan, terlihat si dokter yang sedang berada di kamar bersama asistennya. Terlihat si dokter ini menunjukkan gelagat yang aneh. Secara diam-diam, si dokter memasukkan beberapa alat medis ke dalam sebuah kantong. Kemudian di ruang dapur, terdapat beberapa orang yang turut serta dalam perjalanan dan menjadi koki di kapal itu. Namun salah satunya nampak menunjukkan ekspresi yang cukup mencurigakan. Kemudian, si dokter bergegas menuju ke ruang mesin yang berada di lantai bawah. Setibanya di ruang bawah, ternyata ada dua orang di sana yang bertugas menangani seorang tahanan yang bernama Alpa. Ia terlihat seperti zombie dan dikurung di balik jeruji baja. Si dokter ini ternyata diperintahkan untuk memberikan obat biut kepada si Alpa. Sepertinya ada sesuatu yang sangat dirahasiakan dari publik, termasuk seluruh awak kapal itu sendiri. Hal itu dapat diketahui saat kepala kelompok dari Korea itu membuka sebuah dokumen rahasia. Setelah makanan siap, mereka pun membagikannya kepada para tahanan. Dan dari sini mulai terungkap, kalau para koki itu adalah kelompok penjahat yang sedang menyamar. Mereka menggunakan identitas dari koki asli, yang telah mereka bunuh sebelumnya. Siapa sebenarnya para koki ini? Kita lihat selanjutnya. Di saat malam harinya, ketika beberapa penjaga sedang beristirahat, para oknum koki itu mulai mempersenjatai diri mereka. Sedangkan di sisi lain, Bang Tato terlihat berusaha melepas borgolnya sendiri dengan menggunakan sebuah kawat yang sebelumnya telah ia simpan di dalam mulutnya. Dan setelah siap dengan senjatanya, para koki gadungan itu mulai beraksi. Mereka membantai satu persatu polisi,
serta mengambil alih ruang kendali kapal, dan memutuskan segala bentuk komunikasi. Sehingga kini, menara kendali kehilangan kontak dengan kapal itu. 니들도 배 운전할 수 있지. Di sisi lain, salah satu polisi datang untuk memeriksa para tahanan. Ia mendapati seorang tahanan yang sedang melepaskan borgolnya. Di saat itulah, Bang Tato langsung menyerang polisi, hingga membuatnya terkapar. Para koki gadungan itu pun, terus membantai semua polisi yang sedang berjaga. Momen itu dimanfaatkan dengan baik oleh Bang Tato, untuk melumpuhkan polisi tadi. Bang Tato terlihat sangat menikmati, apalagi saat menikam dada polisi tadi, layaknya seorang psikopat akut. Di sisi lain, saat sedang berusaha berkomunikasi menggunakan HT, Polwan dan beberapa anggota polisi lainnya, mendapati ada yang tak beres dari arah ruang nahkoda. Mereka pun memutuskan untuk menghampiri, dan masuk ke ruangan tersebut. Lalu terjadilah baku tembak, yang akibat dari keberanian dan aksi heroiknya, mereka berhasil melumpuhkan para koki gadungan itu. Di sisi lain, Bang Tato bersama rekannya yang telah berhasil dibebaskan, merekrut para tahanan untuk menjadi pengikutnya. Mereka langsung menuju ke ruang mesin untuk menghancurkan telepon satelit yang ada di sana. 위성전 어딨어? Sedangkan, salah satu dari mereka, yang kita sebut saja si gendut, ditugaskan untuk memasukkan korban yang tewas, ke dalam ruang pendingin. Yang tanpa diduga, darah dari para korban itu merembes keluar melalui pipa saluran yang bocor, dan menetes tepat di wajah Alpa. Ternyata, Alpa sangat peka terhadap suara, dan bau darah. Mendengar baku tembak, dan kegaduhan yang terjadi, si dokter memilih untuk mengunci dirinya di kamar bersama si perawat, yang sedang asik minum-minum. Sesampainya di ruang mesin, komandan mendapati Bang Tato dan para tahanan lainnya, ternyata sudah lebih dulu sampai di sana, dan langsung memberikan tembakan peringatan. Namun untuk menghindari kerusakan mesin kapal, mereka akhirnya bertarung dari jarak dekat. Di tengah pertarungan itu, satu penjahat terlihat akan melarikan diri, tapi tiba-tiba si Alpha datang menghampiri mereka, yang walaupun matanya nampak dijahit, tapi ia tetap bisa melihat sekitar, walaupun nampak seperti bayangan. Alpha memiliki penciuman yang tajam, layaknya seekor serigala. Tidak hanya itu, Alpha juga memiliki kekuatan dan kecepatan di luar nalar. Dan ia juga tidak memiliki rasa takut maupun ragu. Ia membunuh siapapun yang ada di dekatnya, dengan sangat brutal tanpa pandang bulu. Semua orang di sana pun harus meregang nyawa oleh Alpha. Hanya beberapa orang saja yang bisa lolos. Hingga pada akhirnya, Alpha pun datang di hadapan Lee yang masih dalam keadaan di borgol. Secara mengejutkan, Lee mampu mengimbangi kekuatan Alpha. Selain itu, Lee juga terlihat seperti mengetahui cap yang ada di dada Alpha. Sedangkan di sisi lain, De Wong mendapat telepon dari atasannya. Sekilas orang itu terlihat memakai cap yang sama seperti cap yang ada di dada Alpha. Dari balik telepon, ia memerintahkan agar segera membereskan Alpha, dan semua saksi yang ada di kapal, sebelum diketahui oleh publik. Kembali ke kapal, di situ terlihat dua awak kapal yang selamat, hendak mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan skoci. Namun apalah daya, ternyata Alpha sudah berada di sana, dan langsung membunuh mereka berdua. Suara bising itu memancing rasa penasaran si perawat,
yang langsung menengok ke arah jendela kaca. Tapi tiba-tiba, si dokter yang lari terbirit-birit pun tiba-tiba bertemu dengan Pak Komandan CS, dan disinilah akhirnya terkuak, kalau si dokter ini telah dibayar oleh sebuah perusahaan, untuk membius Alpha setiap 6 jam. Dia juga memberitahu, kalau ada 2 orang dari perusahaan itu di ruang bawah. Komandan dan timnya pun, langsung berpencar untuk menemui mereka. 한테만 도움은 된다고 그래서요. 방에 거기 직원들이 있거든요. 가서 확인해봐. 난 남을 해드린다. Sementara itu, di kamar wanita terlihat kalau si Bawel telah berhasil membebaskan diri, dan justru malah memborgol Polwan yang menjaganya. Namun tanpa mereka sadari, kalau si Alpha sedang menuju ke tempat mereka, dan tiba-tiba, lagi-lagi semua orang yang bersuara, dan bergerak, harus tewas terbantai. Terkecuali si gendut dan si Bawel, yang sempat melarikan diri. Hingga pada saat di dalam lift, akhirnya si gendut pun harus meregang nyawa, setelah berusaha menahan Alpha, agar si komandan dan si Bawel bisa melarikan diri. Lift itu pun terjatuh, bersama Alpha di dalamnya. Kesempatan itu digunakan oleh komandan, untuk membawa kabur, dan menyembunyikan si Bawel di dalam lemari es. Tak lama kemudian, Alpha pun mendatangi mereka, dan terlibatlah duel maut yang sudah pasti dimenangkan dengan mudah oleh Alpha. Namun Pak Komandan tidak menyerah begitu saja, ia pun berhasil memutuskan tangan kanan si Alpha. Alpha yang mengetahui, kalau si Bawel ada di lemari es pun, mendatanginya. Nampaknya si Bawel pura-pura mati di antara para mayat lainnya. Hal itu membuat si Alpha akhirnya meninggalkan dirinya. Sedangkan Lee, dan beberapa orang lainnya, menemukan kalau 2 orang yang menangani Alpha tadi, telah tewas dengan cara yang amat sangat mengenaskan. Dan ia pun menemukan dokumen, yang menjelaskan, bahwasanya Alpha adalah seorang pria kelahiran tahun 1911. Dan di tahun 1943, saat terjadi perang antar Jepang dan Filipina, Alpha dijadikan salah satu subjek percobaan, dalam upaya menciptakan senjata manusia. Tubuh Alpha ternyata mampu menerima obat, hasil rekayasa genetik. Hingga terciptalah manusia super, yang dilengkapi dengan kekuatan, dan kecepatan di atas rata-rata. Efek lainnya adalah, ia tidak akan pernah menua, walaupun hidup 1000 tahun lagi. Namun efek sampingnya, Alpha menjadi tidak memiliki perasaan, dan tidak pandang bulu dalam membunuh. Yang mana hal itu pertama kalinya dibuktikan pada tahun 1943 silam. Di saat sedang merayakan keberhasilan atas eksperimen tersebut, Alpha yang super sensitif terhadap suara, dan bau darah pun, tiba-tiba terbangun, dan terlepas dari ikatannya. Daewong beserta para anak buahnya, terlihat sedang menuju tempat itu. Ia terlihat menyuntikkan serum peningkat vitalitas. Setibanya di tempat itu, ia bertemu dengan si Bawel, dan beberapa orang lainnya. Ia pun langsung membunuh si Bawel, dan Polwan. Karena tujuan mereka datang ke situ, untuk membinasakan Alpha, dan semua saksi yang ada. Saat akan kembali menembak, tiba-tiba Lee langsung menyerang, dan membunuh prajurit, dengan cara yang cukup brutal. Dan di saat itu pula, akhirnya kita mengetahui, kalau Lee, adalah salah satu dari mereka. Ternyata, Lee pernah menjadi subjek eksperimen. Namun saat itu, ia dianggap mati, saat disuntikannya sebuah serum. Namun saat akan dibuang, tanpa disangka, tubuhnya mampu beradaptasi, dan ia pun menjadi salah satu manusia super. Setelah berhasil melarikan diri, Lee pun hidup dengan normal, dan memiliki keluarga. Namun hal itu tidak bertahan lama. Karena Daewong mendatangi, dan membunuh istri, dan anaknya. Murka atas hal itu, Lee pun akhirnya memutuskan untuk merekayasa aksi kriminal, agar dirinya bisa ikut dengan kapal itu, untuk membalaskan dendamnya, kepada mereka yang telah menghancurkan kehidupannya. Tak lama kemudian, Alpha pun muncul. Baku hantam pun tak terelakkan lagi, hingga menewaskan seluruh prajurit.
Kemudian, terjadilah duel tak seimbang antara Alpha yang buntung tangan kanannya, melawan Deo Wong yang ternyata adalah manusia super juga. Dan lagi pula, Deo Wong tadi sudah disuntik serum peningkat vitalitas, sehingga dirinya terus berdiri tegak. Sementara itu, di geladak terlihat dokter, dan satu tahanan berusaha untuk melarikan diri, menggunakan helikopter. Namun hal itu justru menjadi akhir kisah mereka. Karena di situ, mereka malah saling membunuh. Setelah membunuh Alpha, kini Deo Wong berniat untuk membunuh Lee. Walau sempat kewalahan menghadapi De Wong, namun Lee akhirnya berhasil membunuhnya, dan menenggelamkannya ke laut. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan sebuah gedung, yang tempatnya entah di mana. Terlihat di tempat itu ada beberapa manusia, yang sejenis dengan Alpha. Di situ juga diperlihatkan secuil kekuatan dari bos perusahaan tersebut, serta fakta bahwa dia dulunya adalah rekan seperjuangan si Alpha dan sama-sama menjadi subjek percobaan. Dari sekian banyak tahanan, terdapat seorang anak yang ternyata itu adalah anaknya Lee. Ternyata, mereka tidak membunuhnya. Namun mereka memiliki rencana lain untuk anak itu. Di sisi lain, terlihat Lee yang berhasil menyelamatkan diri, dan terdampar di sebuah pulau.